Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasihannya tetap turun-temurun. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat kita hari Minggu, harinya Tuhan hari ini. Minggu tanggal 21 Agustus 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan pasti pelihara kita. Waktu hari Minggu ini beribadahlah kepada Tuhan. Bersorak-soraklah, memujiakan nama Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Sebabnya Dia satu-satunya yang layak terima segala puji-pujian. Karena nanti kalau sesuai dengan firman Tuhan, nanti Tuhan akan datang dengan segala kemuliaannya, dan setiap mata akan melihat Dia. Dan saya mau bacakan firman Tuhan, saudara, dalam Matius pasal 25 ayat 31, 32 sampai 34. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Amin. Coba saudara, nanti akan terjadi pemisahan antara domba dan kambing. Ternyata berbeda. Domba adalah tipe yang setia, tipe yang taat. Dia cinta Tuhan Yesus. Domba adalah kita semua, domba-domba yang mau digembalakan oleh Tuhan Yesus, asal kita mau setia kepada Tuhan. Beda dengan kambing. Kalau kambing selalu protes, kambing selalu bersungut-sungut, kambing tidak pernah bersyukur kepada Tuhan, kambing tidak mau taat kepada firman Allah, kambing tidak setia dan tidak cinta kepada Tuhan. Terjadi perbedaan. Selanjutnya saya baca ayat 33. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ada perbedaan. Sebelah kanan posisi untuk Tuhan, yaitu bagi domba-domba yang setia. Tapi bagi kambing, di ayat 34. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Bagi kita semua yang taat kepada firman Tuhan, yang setia hidup menjadi perkenanan Tuhan, disebut domba, maka disediakan tempat hidup kekal, kerajaan yang telah disediakan bagi kita sejak dunia dijadikan. Jadi artinya dari dulu kita sudah disediakan bagi Tuhan, karena Tuhan Maha tahu. Dia tahu persis kita semua adalah anak Tuhan, domba-domba yang setia. Tapi maaf, bagi kambing adalah tipe orang yang protes, yang selalu bersungut-sungut, selalu menyalahkan Tuhan, tidak mau beribadah kepada Tuhan, tidak mau taat kepada firman Tuhan, selalu hidup di dalam dosa, penuh dengan kejahatan. Dia 41 itu bagi kambing. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Sebelah kiri tadi saya katakan kambing, itu tertulis di dalam ayat 33. Sebelah kanannya domba, kambing di sebelah kirinya. Dan lanjutnya, nyala daripada hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Aduh, seram saudara. Bagi mereka yang tidak taat kepada firman, yang mengandalkan kekuatan sendiri, hari Minggu tidak mau ke gereja, tidak pernah berdoa, selalu berbuat kejahatan, selalu main-main mendosa, hidup di luar Tuhan, maka dia dijadikan kambing karena dia taat, tidak taat. Tapi kalau domba, dia selalu taat. Karena apa? Domba selalu ikuti Tuhan Yesus. Seperti saya membaca saudara, dalam Yohanes pasal 10, kalau domba itu selalu ikut kemanapun Tuhan ada, selalu ikut. Karena apa? Ikuti Tuhan Yesus. Saya mau baca dalam Yohanes saudara. Oleh karena itu mari kita jadikan diri kita mau sebagai domba-domba yang di dalam pemeliharaan Tuhan. Demikian domba-domba. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi domba-domba selalu ikut Tuhan Yesus. Lalu mari kita mau ke Tuhan Yesus, karena nanti Tuhan akan datang dengan segala kemuliaannya, dan kita mau ikut di dalam kemuliaan Tuhan sampai suatu hari kelak kita hidup kekal di surga buat selama-lamanya. Saya mau ambilkan suatu pujian.
Glory, glory, haleluya. Karena nanti kalau Yesus datang, akan datang di segala kemuliaannya. Dan kita katakan, haleluya, kita hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Amin. Glory, glory, haleluya. Amin, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amin, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Oh, glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amin, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, ya Tuhan. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang sempurna. Glory, glory, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau datang dengan segala kemuliaan-Mu Bapa. Sucikan hati kami, pikiran kami dan mulut kami, sebentar kami mau baca firman-Mu di hari yang minggu ini Bapa. Anak-anakku semua beribadah kepada Tuhan. Kami mau berjumpa dengan Engkau Yesus. Kami mau taat menjadi pelaku firman Tuhan, sampai Kau datang dengan segala kemuliaan-Nya Tuhan. Kami rindu menyambut kedatangan-Mu. Atas kuasa kemuliaan-Mu Bapa, kami diangkat, rapture, diangkat bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kami, segala kekhilafan kami Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tanpa tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami membaca firman-Mu, dan di hari Minggu ini, hari yang Tuhan, dan kami mau selalu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku, juru selamatku, sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Harinya Tuhan, kita mau selalu mencari Tuhan. Haleluya.
Karena firman Tuhan katakan tadi, Yesus akan datang dengan segala kemuliaannya. Akan memisahkan seorang demi seorang. Ada kambing, ada domba. Dan domba ditempatkan sebelah kanan, kambing di sebelah kirinya. Tapi bagi kita yang setia, taat cinta Yesus, kita jadikan domba-domba. Karena firman Tuhan katakan dalam Yohanes 10:27, domba-domba mengenal suara Tuhan. Mengikuti Tuhan dengan setia, tinggal selalu di dalam Tuhan. Dan selalu ada bersama dengan Tuhan. Amin. Oleh karena itu, mari kita sesuai dengan renungan firman Tuhan. Saya mau sampaikan tentang murka Tuhan. Apa itu? Tertulis murka Tuhan. Bagaimana murka Tuhan itu bisa terjadi? Mari kita baca di dalam 2 Tawarikh pasal 25 ayat 1 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Amasya berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuh nyala pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, itu ayahnya. Tetapi anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Lalu Amasya mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin, berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100. Ketika menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, didapatinya 300.000 teruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Selain itu yang menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada Tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim itu. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimana juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang? Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan." Lalu kata Amasya kepada abdi Allah itu, "Bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan Israel itu?" Jawab abdi Allah itu, "Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu." Kemudian Amasya memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim, supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala. Amasya mendapat keberanian lalu membimbing rakyat ke lembah Asin dan memukul kalah 10.000 orang Bani Seir. Selain itu 10.000 orang ditawan hidup-hidup oleh Bani Yehuda dan dibawa ke suatu puncak bukit batu. Lalu mereka dicampakkan dari puncak bukit batu itu sehingga hancurlah mereka semua. Tapi orang-orang dari pasukan yang dipulangkan Amasya dan yang tidak diperbolehkan ikut berperang dengan dia menyerbu kota-kota di Yehuda dari jurusan Samaria sampai ke Bet Hosron dan menewaskan 3.000 orang penduduknya dan merampas banyak jaran. Ketika Amasya kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai Allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amasya. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, "Mengapa engkau mencari Allah suatu bangsa yang tidak dapat melepaskan banknya sendiri dari tanganmu?" Waktu nabi sedang berbicara, berkatalah Amasya kepadanya, "Apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah, apakah engkau mau dibunuh?" Lalu diamlah nabi itu setelah berkata, "Sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau, karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku." Kemudian Amasya Raja Yehuda mengadakan perundingan, lalu menyuruh orang kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu Raja Israel mengatakan, "Mari kita mengadu tenaga." Tetapi Yoas Raja Israel menyuruh orang kepada Amasya Raja Yehuda mengatakan, "Onak yang di gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di gunung Libanon, bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anak laki-laki menjadi istrinya. Tapi binatang-binatang hutan yang ada di gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana lalu menginjak onak itu. Pikirmu engkau sudah mengalahkan Edom, sebab itu hatimu mengangkat-angkat dirimu untuk mendapat kehormatan. Sekarang tinggal saja di rumah. Untuk apa engkau menantang malapetaka sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama dengan engkau?"
Tetapi Amasya tidak mau mendengarkan, sebab hal itu telah ditetapkan Allah yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yoas, karena mereka telah mencari Allah orang Edom. Sebab itu majulah Yoas raja Israel, lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amasya raja Yehuda di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel, sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Yoas raja Israel menangkap Amasya raja Yehuda, anak Yoas bin Yoas di Bet-Semes. Lalu Yoas membawa dia ke Yerusalem. Ia membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Sebab itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed Edom, juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang Sandra. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Amasya bin Yoas raja Yehuda masih hidup 15 tahun lamanya sesudah Yoas bin Yoahas raja Israel mati. Selebihnya dari riwayat Amasya dari awal sampai akhir, bukankah semua yang tertulis dalam kitab raja-raja Yehuda dan Israel? Sejak Amasya menjauhi Tuhan, orang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem. Sebab itu larilah ia ke Lakis, tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis, lalu dibunuhlah ia di sana. Ayat 28 yang terakhir. Ya, diangkut dengan kuda, lalu dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. 2 Tawarikh pasal 25 ayat 1 sampai 28. Puji Tuhan, berarti kita sudah baca satu pasal penuh. Besok atas izin rahmat anugerah Tuhan, kita lanjutkan 2 Tawarikh pasal 26. Kita terus setia baca firman Tuhan, setia kepada Yesus. Memang harus bayar harga. Ikut Yesus, sudah Tuhan katakan dalam Matius 16 ayat 24. Ikut Yesus harus pikul salib, penyangkalan diri. Ada harga yang harus kita bayar. Yesus sudah lunas membayar semua dosa kita sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Sehingga Tuhan mau pakai hidup kita. Mari, sesuai dengan firman Tuhan, tema firman Tuhan, yaitu temanya murka Tuhan. Karena murka Tuhan, apa yang terjadi? Mari kita simak baik-baik, saudara. Amasya dipilih sama Tuhan untuk menjadi raja, untuk memimpin raja bangsa Israel, yaitu suku Yehuda, Benyamin, dan suku Lewi. Awalnya Amasya itu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tapi firman Tuhan katakan di ayat kedua, tidak sepenuh hati. Ini tidak segenap hati. Hanya 50% cinta Tuhan. Banyak orang Kristen seperti ini. Cinta Tuhan cuma di mulut, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Maka pada kesempatan minggu harinya Tuhan hari ini, jangan sampai firman Tuhan berkata di dalam Matius 15 ayat 8, saya mau baca. Mereka hanya mulutnya memuji nama Tuhan, tubuhnya memuji Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Saya mau baca Injil Matius pasal 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka ajarkan ialah perintah manusia. Amin. Takut kita sama Tuhan. Ini hari adalah hari Minggu, harinya Tuhan. Jangan sampai kita cuma datang dengan pura-pura, tubuhnya datang, tapi hati dan pikiran kita jauh dari Tuhan. Seperti Amasya. Amasya dia melakukan benar di hadapan Tuhan, tapi separuh-separuh, hanya tidak dengan segenap hati. 50% percaya kepada Tuhan, 50% dia jauh dari Tuhan. Terbukti nyata kalau saudara. Kenapa murka Allah dinyatakan? Karena ternyata Amasya itu dia berpaling dari Tuhan. Ia menyembah kepada makhluk-makhluk, puji-pujian yang tidak disetujui sama Tuhan. Dia pergi kepada dewa-dewa. Kalau saudara lihat, dia pergi kepada Allah-Allah yang bukan Tuhan. Coba saya mau baca ayat 14. Ketika Amasya kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom, ia mendirikan para Allah Bani Sir, Allah A kecil, L kecil, L kecil. Jadi dewa dia. Dia menyembah yang dibawa pulang sebagai Allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah itu, membakar korban untuk mereka. Coba Allah marah, Tuhan Yesus dia Bapa A besar. Jadi Allah beda ya. Allah dewa-dewa, patung-patung disembah oleh Amasya. A kecil, L kecil, A kecil, H kecil, itu dewa-dewa. Itu patung-patung sesembahan iblis. Tapi Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, A besar, huruf besar ya, L huruf besar, semuanya huruf besar. Karena Tuhan adalah Tuhan yang besar. Jangan macam-macam sama Tuhan, saudara. Jangan mempermainkan Tuhan.
Jangan melawan murka Tuhan. Kalau murka Tuhan itu karena tidak taat seperti terlusa. Saya mau kaitkan dengan murka Tuhan sebagai ayat terakhir. Yohanes 3 ayat 30. Mari kita takut sama Tuhan. Melalui tema-tema firman Tuhan. Supaya hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai ada murka Allah. Tapi kita mendapatkan berkat kasih karunia Tuhan. Murka Allah tertulis lagi. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 36 demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ada murka Allah bagi mereka yang tidak taat. Percaya tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seperti contohnya, saya tidak perlu sebut namanya, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dipilih sama Tuhan, percaya kepada Tuhan, tapi hidupnya melanggar, hidupnya tidak taat kepada firman Tuhan, mengkhianati Yesus, bahkan menjual Yesus, menyalibkan Yesus. Termasuk banyak orang Kristen seperti ini, banyak seperti ini, ya, seperti peristiwa kepolisian itu saya lihat itu, saya dengar mereka orang Kristen semua, tapi dia menjual nama Tuhan, hidupnya tidak taat, membunuh, mengkhianati. Jadi membentuk suatu rekayasa perencanaan pembunuhan atau jahat itu tidak ada di dalam firman Tuhan. Berarti hidupnya tidak taat kepada firman Tuhan. Kalau tidak taat, terima murka Tuhan. Tapi bagi kita, mari kita datang pada Tuhan hari Minggu, harinya Tuhan. Komit kita kepada Tuhan. Mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau setia. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Sampai nanti kelak kita menikmati geluri-geluri, haleluya, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Semua beribadah kepada Tuhan sehingga setiap kita diberkati sama Tuhan. Amin. Glory, glory, haleluya, Tuhan Yesus. Amin, haleluya, glory, glory, haleluya, Tuhan Yesus. Amin, haleluya, glory, glory, haleluya, Tuhan Yesus. Glory, Tuhan Yesus. Aku memuji nama-Mu. Aku mau taat, aku mau setia ikut Yesus sampai nanti aku berjumpa dengan Yesus, masuk di dalam kemuliaannya, hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya, glory, glory, haleluya, Tuhan Yesus. Aku mau cinta Yesus, setia dan taat. Amin. Kita mau cinta Yesus dan setia dan taat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Mari sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita mau taat kepada firman Tuhan, setia percaya kepada Tuhan dan taat, sehingga kita tidak terima murka Tuhan, tapi terima kemuliaan bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Amin.